Lihat itu tulisannya penyiapan. Ya, next. Ya, gitu ya caranya. Mana saya tahu. Jadi dia nggak usah ngomong kita mau. Hmm, Jadi dia nggak usah ngomong. iya berarti. Cuma berbagi layar doang. Itu udah mulai, lagi mulai. Ya, gabung lagi dong. Orang lihat gak? Cek aja komentar. Nanti ya, tapi You join. Selainnya PPT kan ya? Aku siapin PPT dulu. Jadi PPT nanti dari sini. Tapi bibi pada sabar loh ini. Oke, makasih yang udah hadir. Tadi sinyal tiba-tiba down, tiba-tiba mati, tertutup sendiri. Kita punya di sebelah sana. Oke, tadi sepertinya yang hadir 13. sekitar 11 ya. Oke, kita tunggu join lagi ya. Gimana nih dari yang sudah disampaikan? Apa Minta komentar selanjutnya. apa cukup jelas? Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, itu. Tadi fakta ya. Nah, ya, mungkin Bu Iva bisa ngajak lagi yang tadi datang di apa namanya di kolom chatnya kali ya, kolom chat video siaran sebelumnya. Oke, uh, kita mulai aja ya. Selain Bu Iva, ini siapa lagi nih yang hadir? Oh, udah semakin bertambah. Yuk. Nah, iya Bu Iva betul sekali. Bakteri itu kan, bakteri jerawat itu kan disebabkan oleh bakteri ini, bakteri Acnes golongannya. Nah itu saya juga pernah baca dia propolis ini punya aktivitas bakterisidal ke bakteri Acnes. Jadi sudah diuji di in vitro secara laboratorium, itu diteteskan si ekstrak propolisnya ke agar yang mengandung bakteri Acnes tersebut. Nah itu ada eh, besar inhibisinya, besar penghambatannya, pertumbuhan si bakteri tersebut cukup baik gitu. Propolis sunpro bisa dioles secara langsung boleh, tapi kalau untuk dikonsumsi diminum itu lebih baik diencerkan dahulu ke air 250 ml, 3 sampai 5 tetes ke air 250 ml. Itu cuman kalau untuk dioles di bagian luar itu perhatikan juga kebersihannya ya Bu. Misalkan untuk penyakit herpes sebaiknya si kulit kulit
yang bintik-bintik herpesnya itu dibersihkan dahulu, disterilkan dahulu, baru nanti teteskan propolis gitu. Begitu juga dengan kalau ada kulit-kulit merah, radang gitu, gatal-gatal, sebaiknya dibersihkan dulu baru teteskan propolis supaya lebih efektif pengobatannya karena tidak ada kontaminasi lain. Oh iya, ini ketika zaman Romawi ternyata para wanita juga menggunakan propolis ini untuk wajah dan badan. Jadi istilahnya kalau zaman sekarang apa ya, skincare mereka gitu. Karena emang propolis bagus untuk sel kulit. Jadi bisa meregenerasi sel kulit yang mati, bisa menyegarkan kulit, juga sebagai antioksidan, dia menangkal radikal bebas. Jadi banyak sekali kalau di produk-produk luar negeri seperti di Korea itu banyak yang menggunakan propolis sebagai skincare-nya. Nah, insya Allah nih kita perusahaan yang memproduksi Sunpro ini sedang mengembangkan salah satunya serum propolis. Mudah-mudahan nanti bisa dinikmati juga ya buat Bapak Ibu semua. Oke, selanjutnya kita masuk ke fakta propolis. Yuk, diajak yuk. Tadi mohon maaf di saya tiba-tiba kematiin. Tiba-tiba langsung mati gitu. Nah, ini kita mulai aja ya karena udah 8:30. Oke. Ini jika dilihat dari nilai orak ini adalah oksigen reaktif capacity. Jadi oksigen reaktif absorption capacity. Jadi ini adalah nilai untuk mengukur berapa kuat aktivitas antioksidan dari Sunpro propolis. Nah, jika dilihat dari si grafik ini, kan yang paling atas wortel, nanas, mangga, kiwi, ini adalah buah-buahan, sampai bawah ini adalah propolis. Jadi propolis dia punya nilai orak yang paling besar, mendekati 10.000. Jadi dia punya aktivitas antioksidan yang jauh lebih kuat berkali-kali lipat dibandingkan buah-buahan yang kita ketahui punya banyak aktivitas antioksidan. Gitu. Ini saya dapat dari buku propolis. Nah, sebelum sebelum dijelaskan lebih jauh terkait Sunpro, kita juga perlu tahu sebenarnya teknologi nano itu apa sih? Nah, di sini adalah teknologi nano ini teknologi yang menghasilkan produk dengan ukuran partikel yang sangat kecil. Nah, sehingga mengakibatkan bahan tersebut dapat lebih mudah diserap oleh tubuh dan lebih mudah dirasakan manfaatnya. Jadi bayangkan saja, misalkan ketika makan bakso dengan bakso yang besar, bakso yang kecil itu lebih memakan waktu lebih lama untuk diolah di dalam perut dibandingkan yang besar dibandingkan dengan yang kecil. Yang kecil pasti lebih mudah untuk diolah di dalam mulut ya. Nah, seperti itu juga jadi ibaratnya kalau dinding sel itu terdiri dari lapisan-lapisan layer-layer protein di sana, fosfolipid, terus yang dimasukkan senyawa kandungan komponen dalam propolis yang ukurannya besar itu tidak bisa menembus langsung, kecuali kalau yang ukurannya kecil itu bisa langsung secara mudah menembus dinding sel sehingga bisa diserap mudah untuk diedarkan di sirkulasi darah maupun diserap oleh sel itu sendiri. Nah, ini adalah Sunpro propolis. Ini penampakan aslinya. Ini laboratorium kami, ini laboratorium pengujian kami, di mana si Sunpro propolis ini adalah propolis ekstrak murni yang menggunakan teknologi nano, di mana kita menerapkan sistem pengawasan mutu yang tinggi, kemudian sehingga menghasilkan propolis dengan kualitas yang sangat baik. Di mana hasil propolis kita itu sudah didukung dengan berbagai pengujian yang telah terstandarisasi. Nah, kemudian, ini bisa kita lihat di kenampakan dari propolisnya.
Ini propolis Sunpro kita, dan yang sebelah sini adalah propolis merek lain. Jika kita meneteskan propolis Sunpro kita ke dalam air putih, kita bisa lihat langsung ini dia langsung larut, langsung menyebar, terdispersi partikel-partikelnya ke dalam larutan air ini. Jadi terlihat lebih jernih, bening. Jadi tidak menggumpal, dia langsung dapat larut gitu tanpa diaduk. Sementara yang ini adalah produk propolis yang lain, ketika diteteskan dia malah mengakibatkan si larutan itu keruh. Artinya apa? Dia masih banyak kandungan yang pertama waxnya, lilinnya, atau dia juga susah untuk larut, jadi dia menggumpal. Nah, ini tidak bagus jika dikonsumsi masuk ke dalam sistem pencernaan, karena akan akan mengotori sistem pencernaan kita, dan khawatirnya nanti akan merusak ginjal. Nah, ini dia salah satu keunggulan Sunpro propolis dibandingkan propolis lainnya. Kenapa bisa seperti ini? Karena dia memiliki ukuran partikel yang sangat kecil, jadi yang nanometer itu. Jadi kalau misalnya nanometer dibandingkan dengan tebalnya rambut, jadi itu hanya 1/1000-nya saja. Ini sangat kecil sekali, sehingga dia dapat mudah larut dalam air. Oke. Ini salah satu bukti kalau memang propolis kita tidak ada lilin atau waxnya yang tadi bisa berbahaya untuk pencernaan dan ginjal ya. Jadi dia jernih, nggak keruh. Jadi kalau misalkan kalian menemukan Bapak Ibu semua mengkonsumsi propolis nih, terus propolisnya ketika dilarutkan di air dia keruh. Nah itu perlu dipastikan kembali kualitasnya. Nah ini adalah hasil analisa pengukuran particle size analyzer, analisis ukuran partikel dari Sunpro propolis. Bisa kita lihat sebarannya di sini kurang lebih menghasilkan rata-rata 30-100 nanometer ukuran dari partikel Sunpro propolis, di mana itu sangat kecil sekali. Nah, selain itu kami juga menguji secara laboratorium ada atau tidak sih, benar atau tidak, ada atau tidak sih kandungan lilin waxnya. Bisa kita lihat di sini tidak ada puncak yang signifikan, dia terus turun selama scan spektrum panjang gelombang, menandakan bahwa di situ memang tidak ada lilin atau wax yang ada di dalam Sunpro propolis. Gitu. Nah ini adalah hasil pengujian laboratorium. Seperti yang sudah dibilang tadi, Sunpro propolis itu tidak menggunakan alkohol, jadi menggunakan pelarut air yang cukup sangat aman dan halal juga. Oke. Jadi itu sudah teruji secara laboratorium di di laboratorium PPPT. Di sini tertulis bahwa kadar etanol atau alkohol dalam sampel tidak terdeteksi. Ini memang kami sudah terbukti oleh pengujian bahwa Sunpro propolis tidak mengandung alkohol. Ini adalah sertifikasi halal dari MUI. Sunpro propolis sudah mendapat cap halal langsung dari MUI yang ditandatangani oleh ditandatangani oleh Dr. Lumanul Hakim. Nah ini pengujian laboratorium kandungan propolis Sunpro. Jadi kami secara rutin melakukan quality control terhadap produk kami, di mana di sini kami uji sifat fisiknya, apakah sudah sesuai atau belum, dari mulai warna, bau, rasa, tekstur, bentuk, penampakan pun kita uji di sini. Kemudian cemaran bakterinya. Jadi adakah cemaran bakteri di sini semua terdeteksi negatif ya. Kemudian juga adakah cemaran logam beratnya, di sini tidak ada, not detected semua. Kemudian di sini ada tidak kandungan narkotika dan psikotropikanya, semuanya tidak terdeteksi negatif. Dan di sini yang paling penting adalah kandungan alkoholnya juga tidak terdeteksi. Dan di sini yang paling jelas ada polifenol, punya konsentrasi yang sangat tinggi, 13.397 ppm, atau dia sekitar 1,3% dari satu volume dari propolis, yang cukup di sini dibilang di sini cukup besar dibandingkan propolis lain yang saya tahu itu hanya kurang dari 1%. Next. Dimana si polifenol ini seperti kita tahu dia merupakan salah satu antioksidan alami yang cukup kuat
aktivitasnya di dalam tubuh untuk menangkal radikal bebas. Nah, mohon maaf ya ini malam-malam kita membahas tentang hasil penelitian sebentar, hasil pengujian sebentar. Ini sebenarnya intinya dari hasil pengujian ini adalah untuk mengetahui potensi dia sebagai anti kanker. Jadi kita uji sitotoksiknya terhadap sel MCF7. Jadi kita coba propolis terhadap sel kanker, sel MCF7 ini, sel kanker yang ada di payudara. Nah, jika dilihat dari sini, propolis mampu membunuh sel kanker tersebut pada konsentrasi 0,14%. Jadi konsentrasi yang sangat kecil dari propolis sebesar 0,14%, dia bisa membunuh sel MCF7, sel kanker payudara. Nah, jika dilihat dari mekanismenya, jadi setelah kita tahu uji sitotoksisitasnya, oh dia mencapai 0,14%. Kita pengen tahu bagaimana dia bisa membunuh sel kanker tersebut. Kita lihat dari siklus hidup sel. Di sini bisa dilihat, di sini dibandingkan propolis dengan doxorubicin. Doxorubicin seperti kita tahu dia obat kimia umum sebagai anti kanker. Di sini dia hanya bisa membunuh sekitar 18,5% sel yang tumbuh dalam percobaan tersebut dalam fase apoptosis, tadi pada fase kematian sel. Sedangkan propolis bisa membunuh sel lebih dari 21%. Jadi dia lebih baik aktivitas anti kankernya dibandingkan dengan doxorubicin sendiri. Ini merupakan hasil dari pengujian sampel propolis. Jadi makanya tidak heran jika banyak dari customer kita yang memberikan testimoni tentang kemampuan anti kanker si sampel propolis. Jadi ada yang punya kanker payudara, kanker kanker usus itu banyak yang merasa lebih baik, lebih kesehatan tubuhnya lebih meningkat karena mengkonsumsi propolis, karena memang sudah teruji secara laboratorium dia punya sifat anti kanker. Nah, ini merupakan hasil laboratorium untuk uji antibakteri. Jadi uji daya hambat, penghambatan dia terhadap bakteri Streptococcus mutan yang ada di mulut, serta ini jamur C. albicans ini yang sering kalau kita gatal-gatal merah-merah di kulit, ini karena adanya albicans. Nah, si propolis ini kita lihat dari berbagai konsentrasi perlakuan sampel dibandingkan dengan nistatin. Nistatin ini adalah obat kimia yang secara umum punya yang telah diakui secara FDA, dia punya sifat antibakteri dan anti jamur. Nah, jika kita bandingkan dengan propolis, dia punya daya hambat yang sama dengan si obat kimia yang sudah umum, yaitu nistatin ini. Bisa dilihat di sini daya hambatnya kurang lebih, ya, bisa di sini daya hambatnya kurang lebih sama, yang ini 21, 20, 19, 20, ini 20, 20. Jadi dia sangat bagus untuk membunuh bakteri yang ada di mulut. Jadi kalau misalkan mulut kita lagi, misalnya di gigi terlalu banyak bakteri nih, dia bisa lebih banyak berisiko kena gigi berlubang. Jadi gigi berlubang itu kan karena penumpukan gula, kemudian nanti jadi plak, kemudian nanti dijadikan makanan sama bakteri tersebut, bakteri tersebut menghasilkan asam, dan asamnya itu bisa merontokkan si tulang-tulang gigi-giginya, jadi berlubang. Nah, itu salah satu penyebab utamanya dari si Streptococcus mutan ini. Jadi kalau Streptococcus mutannya dimatikan oleh propolis, maka kemungkinan terjadinya datangnya lubang pada gigi itu tidak akan terjadi gitu. Nah, ini beberapa parameter penting secara umum kelebihan dari propolis nano dengan propolis biasa lainnya. Dimana di sini nano propolis ini seperti kita tahu tadi punya ukuran yang lebih kecil. Jadi di sini mikro itu 10 kali lipat lebih besar, 1000 kali lipat lebih besar dari nanometer. Jadi sangat berbeda ya. Kemudian ini wax, sudah jelas wax itu lilin. Tadi nanopropolis tidak mengandung wax, sedangkan propolis biasa tanpa nanoteknologi dia mengandung lilin lebah yang ketika dikonsumsi itu berbahaya buat ginjal dan seperjamahan ya. Ini tidak ada endapan, ketika dilarutkan juga tidak ada endapan. Warnanya coklat jernih dan propolis biasa warnanya coklat keruh. Ini kelarutannya di dalam air seperti yang boleh kita lihat tadi, dia sangat cepat larut.
karena terdispersi sempurna, ukurannya kecil, sedangkan propolis biasa itu susah larut karena dia menggumpal gitu. Kelarutannya di dalam air kurang bagus. Oke. Nah, ini kandungan flavonoidnya, ini adalah kelebihannya. Jadi dia punya kandungan flavonoid yang sangat tinggi. Dan polifenolnya juga. Untuk bakteri kita sudah ujikan laboratorium tadi beberapa di BPPT bahwa propolis kita tidak mengandung bakteri. Jadi bebas dari cemaran bakteri, logam maupun psikotropikanya. Nah, ya ini mohon maaf nih ada grafik-grafik lagi. Ini sebenarnya hasil identifikasi. Jadi kan flavonoid itu merupakan golongan senyawaan kimia. Jadi ada beberapa jenisnya dari flavonoid yang banyak itu. Nah, ini kita analisa sebenarnya apa aja sih kandungan propolis flavonoidnya itu apa gitu. Karena kalau dalam aktivitas dalam jadi setiap unsur senyawaan punya aktivitas biologis tertentu yang berbeda-beda. Akhirnya ketika mereka berkumpul dalam satu larutan propolis, dia punya aktivitas sinergitas, yang satu antibakteri, yang satu antiinflamasi, satu antioksidan. Itu jadi sangat komplit sekali gitu. Nah, ini hasilnya, ini kurang lebih ada. Nah, ini nih yang telah dibuktikan oleh beberapa penelitian bahwa si senyawa ini memang bagus untuk fitur aktivitas biologi seperti ferulic acid, genistin, camphorol, kemudian ada isoramnitin, ada quercetin, ada narigenin. Itu salah satu senyawaan aktif kunci di propolis yang bisa meningkatkan aktivitas biologisnya, khususnya dalam antibakteri, antivirus, antiinflamasi, dan antioksidan. Nah, ini kurang lebih ada sekitar 37 jenis senyawaan polifenol dan flavonoid yang ada di Sunpro Propolis. Nah, kalau kita bedah lagi masing-masing komponen tersebut, seperti ferulic acid, dia sudah terbukti memiliki aktivitas antivirus. Ini virusnya adalah parvovirus. Kemudian ada antiinflamasi, dia juga bisa untuk sebagai anti peradangan. Kalau dilihat dari mekanismenya, dia bisa menekan produksi sitokin proinflamasi. Jadi dia nggak menyebabkan peradangan lebih lanjut gitu. Untuk genistin, dia punya anti kanker, antioksidan, anti peradangan juga. Narigenin juga punya antibakteri. Isoramnitin, dia punya efek perlindungan kardiovaskularnya. Sedangkan pinostrobin, dia punya aktivitas antivirus, antioksidan, antileukemia juga bahkan dimiliki oleh pinostrobin. Jadi potensi sang propolis untuk mengatasi berbagai penyakit yang berkaitan dengan anti kanker, anti peradangan, anti bakteri itu sangat tinggi sekali. Oke. Terima kasih yang sudah bergabung. Suara saya jelas ya? Jelas gak ya suaranya? Mungkin nanti. Oke, terima kasih juga yang sudah bergabung. Selamat datang. Ini pembahasan yang cukup penting nih. Kita akan bahas kenapa sih propolis itu jadi suplemen andalan di masa pandemi. Ini menarik banget. Karena ini tidak hanya sekedar omongan, tapi sudah dibuktikan dengan penelitian ilmiah dan berupa data ya. Oke. Gimana kalau misalkan nih setelah selesai ya videonya bisa dibagikan ke grup-grup senasa jejaring NASA ini biar lebih mudah untuk nanti menjual Sunpro Propolis, karena fitur manfaatnya itu sangat banyak sekali dan sangat sayang kalau tidak dibagikan gitu. Jadi ini sangat bermanfaat sekali nih buat modal jualannya. Jadi kita tidak hanya terlalu overclaim, tapi ada buktinya juga. Oke, kita lanjut aja ya. Sebenarnya bagaimana sih, kenapa sih propolis jadi suplemen andalan di masa pandemi? Nah, ini ada sebenarnya ada lebih dari ini. Ini ada 2 hasil publikasi ilmiah penelitian oleh beberapa peneliti di Brazil. Ini dari Brazil. Sudah dipublikasikan juga di jurnal terreputasi ya, platform untuk melaporkan hasil penelitian ilmiah yang terstandar internasional, di mana
propolis ini punya potensial untuk melawan infeksi SARS-CoV-2 atau COVID-19. Ya, COVID-19 itu kan kita tahu itu penyakitnya. Penyakit coronavirus disease 2019 yang disebabkan oleh virus namanya SARS-CoV-2. Jadi propolis ini bisa melawan infeksi dari virus SARS-CoV-2 karena beberapa fitur mekanismenya. Nanti kita jelaskan lagi. Ini juga ada yang mereview, seorang peneliti mereview tentang bagaimana kaitannya propolis bisa digunakan untuk coronavirus disease, jadi penyakit COVID-19. Di sini nanti dibahas. Nah, ini bisa Bapak Ibu cari kalau Bapak Ibu mau ditulis propolis and coronavirus disease lesson from NATO. Nanti Bapak Ibu bisa baca dari sini. Terus, oke. Nah, ini cukup ini ya. Cukup rumit, tapi saya mudahkan penjelasannya. Saya mudahkan. Jadi kan ini adalah virusnya. Jadi ini kenampakan virus SARS-CoV-2-nya. Jadi di bagian luar dia itu bisa masuk ke dalam sel, bisa menginfeksi sel itu karena yang pertama dia berikatan dengan sel reseptor manusia ACE2. Jadi istilahnya inilah pintu masuk virus untuk masuk ke dalam sel. Nah, di dalam sini ada penjelasan senyawa-senyawaan, miracetin, pyruvate acid, hepsperitin, binosamin, camperol. Ini adalah senyawaan yang ada dalam propolis. Jadi senyawa dalam propolis ini bisa menghambat masuknya virus ke dalam sel karena si pintu masuknya dikunci sama propolis gitu. Istilahnya seperti itu ya. Ini pintu masuknya ada dua, ada ACE2 dan TMPRSS2. Ini dua-duanya sama-sama dihambat oleh propolis. Jadi ketika virus masuk, dia nggak akan bisa masuk ke dalam sel karena dihambat sama senyawaan ini. Kemudian, jika dilihat lagi dari mekanisme lainnya, seperti yang kita tahu, COVID-19 itu ketika dia sudah menginfeksi telanjur infeksi sel, dia bisa mengaktifkan senyawa ini namanya PAK1. Jadi PAK1 itu kalau teraktivasi, ini bisa menurunkan respon imun tubuh jadi turun karena adanya aktivasi PAK1. Kemudian nanti karena ada PAK1 yang banyak, nanti ada lung fibrosis, jadi kerusakan pada bagian sel paru karena adanya pengaktifan si PAK1 ini. Nah, ini aktivasi PAK1 bisa dihentikan oleh senyawa propolis. Seperti di sini caffeic acid, artepilin C, caffeic acid penentyl ester gitu. Jadi kerusakan paru-paru bisa dikurangi dengan pada penderita COVID dengan rutin untuk mengkonsumsi propolis gitu. Nah, pada tahap awal infeksi COVID-19 itu kan menurunkan imun, itu bisa dinaikkan oleh propolis karena yang pertama tadi punya fitur imunomodulator, jadi bisa meningkatkan sel imun. Nah, ketika di tahap lanjutan, seperti yang kita tahu ada yang namanya badai sitokin, jadi sel imun terlalu merespon berlebihan terhadap adanya infeksi virus, jadinya membawa respon inflamasi peradangan yang cukup merusak jaringan paru-paru ataupun jaringan tubuh lain karena adanya sitokin proinflamasi namanya. Nah, itu produksi sitokin proinflamasi itu bisa ditahan. Ini adalah produksi sitokin proinflamasi yang bisa menyebabkan kerusakan pada paru-paru dan organ tubuh lain. Ini bisa ditekan produksinya dengan semua komponen yang ada di propolis gitu. Oke, ini kesimpulannya dari yang tadi ya. Jadi, kenapa sih propolis itu cocok sebagai suplemen rutin masa pandemi? Karena pertama, dia bisa mencegah terserangnya virus. Jadi, karena dia punya sifat imunomodulator, dia meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi, tubuh lebih kebal terhadap infeksi dari virus maupun bakteri lain. Nah, kemudian setelah itu dia juga bisa menghambat infeksi COVID-19 tadi karena pintu masuk ke dalam selnya sudah dikunci sama propolis. Jadi, dia nggak bisa menginfeksi sel. Kemudian juga dia bisa meningkatkan sistem kerja imun yang turun pada saat tahap awal infeksi COVID-19. Terus, pada tahap lanjutan, dia juga bisa menekan respon imun berlebihan pada tahap lanjutan infeksi COVID-19 yang tadi. Jadi, respon produksi sitokin proinflamasinya yang menyebabkan peradangan dan keparahan, itu bisa ditekan dengan propolis ini. Dan kemudian, dia juga bisa memperbaiki kondisi peradangan. Jadi dia bisa memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak karena dia punya sifat regenerasi sel.
Nah, ini alhamdulillah adalah hasil dari kajian tim peneliti internal dari kami dari Nanocenter Indonesia dan di sini adalah kita menggunakan Sunpro Propolis ya yang kita teliti. Sunpro Propolis tadi sudah kita ketahui kandungannya ada beberapa macam jenis senyawaan. Nah, kita analisis di sini dia punya 9 senyawa aktif yang dapat menghambat aktivitas spike protein virus SARS-CoV-2. Ini adalah spike protein virus SARS-CoV-2 itu bagian luar dari virusnya. Jadi virus untuk masuk ke dalam sel, untuk buka pintunya dia punya semacam spike namanya, paku. Jadi kayak kunci buat ngebuka pintu sel ACE2 itu dihambat. Jadi ditempelin sama senyawa propolis, jadi dia nggak bisa masuk ke dalam sel, jadi dia nggak bisa menginfeksi. Jadi di sini kita lihat kenapa bisa punya potensi kayak gitu. Kita mengukur dari binding affinity komponen propolis. Jadi kekuatan afinitas ikatan antara propolis sama paku bagian luar COVID-19. Bisa kita lihat di sini. Oke, 9 komponen ini yaitu genistein, metaxidazine, dia punya kekuatan ikatan yang lebih besar dibandingkan dari ini. Ini adalah pravastatin. Kalau ini adalah pravastatin, ini adalah obat antivirus yang banyak dijadikan standar untuk menemukan potensi senyawaan untuk COVID-19. Ini adalah obat standar antivirus yang sudah banyak teruji gitu. Jadi dia punya aktivitas antivirus yang lebih baik daripada si obat tersebut karena mekanismenya tadi dia menghambat berikatan dengan si spike protein, jadi dinonaktifkan si virusnya. Jadi infeksinya bisa dihambat. Nah, ini adalah testimoni dari beberapa customer kita terkait dengan manfaat dari propolis yang mereka rasakan gitu setelah mengkonsumsi Sunpro. Dari mulai nyeri di kaki, ini ibu dari Rumiati dari Jawa Timur. Nih Ibu Rumiati menggunakan propolis selama 3 minggu rutin, diminum 3 kali sehari. Jadi diteteskan 5 tetes ke dalam 250 ml air. Jadi sakit di kakinya mulai berkurang setelah 5 hari dan sudah bisa jalan kembali normal. Nah, ini bisa dilihat. Ini kita rutin untuk memposting testimoni dari sampel propolis, sekaligus kita menjelaskan mengapa dari sisi ilmiahnya, dari sisi kajian ilmiahnya, mengapa propolis bisa mengobati penyakit yang dirasakan oleh customer. Seperti ini, nyeri pada kaki. Ini bisa disebabkan oleh berbagai macam infeksi ataupun gangguan sendi. Nah, itu propolis di sini dibuktikan bahwa dia punya aktivitas untuk menghambat infeksi dari bakteri maupun mikroorganisme lain, ataupun dia bisa memperbaiki gangguan-gangguan kerusakan-kerusakan di bagian sendi yang dirasakan gitu. Nah, lalu ada lagi nih, nah ini untuk luka melepuh. Jadi berbagai macam penyakit di bagian luar, seperti luka melepuh, luka terjatuh, luka terbakar, itu tersayat, itu banyak sekali yang sudah memberikan testimoninya ya. Karena memang di sini propolis yang berbentuk cairan punya kelebihan kan, seperti kita bisa mendapatkan propolis dalam bentuk lain, kapsul, yang bisa diminum secara langsung. Nah, kalau ini propolis cair punya kelebihan, jadi dia bisa langsung mengobati penyakit luar dan bisa dirasakan manfaatnya lebih cepat gitu. Karena tadi kita dengan nanoteknologi juga ya. Oke. Selanjutnya ini adalah penyakit herpes. Nah, ini penyakit herpes kan tadi disebabkan oleh virus ya. Virus herpes itu juga bisa diatasi dengan propolis. Oke. Nah, di sini tahun 2017 itu sudah pernah ada pengujian klinis propolis terhadap pengobatan herpes zoster. Ini herpes zoster penyakit herpes yang cukup parah, dan hasilnya apa? Propolis itu bisa mengobati si penyakit herpes tersebut di hasil penelitian tersebut. Dan ini juga sejalan dengan testimoni yang diberikan oleh customer kami bahwa bisa mengatasi
bisa mengobati herpes yang dia derita gitu. Setelah 3 hari luka bekas keringnya lukanya menjadi kering dan bekasnya tidak terlalu hitam. Jadi menunjukkan adanya perbaikan dari kulit akibat infeksi herpes. Nah ini salah satu benjolan di payudara. Ini benjolan di payudara kan bisa karena tumor ataupun kanker. Jadi selama sejak bulan Maret, jadi Bu Fidyah ini telah minum sehari 2 kali propolis selama 2 bulan. Akhirnya apa setelah mengkonsumsi Sanpro, rasa sakit yang dirasakan di bagian payudara itu sudah berkurang gitu. Jadi rasa nyerinya sudah berkurang dengan mengkonsumsi Sanpro propolis. Ini juga ada terkait dengan tipes. Nah, ini ada buktinya juga nih tipes, karena kan tadi sudah kita tahu tipes itu disebabkan oleh bakteri apa tadi? Bakteri Salmonella typhi ya. Nah, Salmonella typhi ini memang infeksinya dapat menyebabkan penyakit yang serius ya. Nah, propolis ini bisa mematikan si bakteri Salmonella typhi ini. Jadi bisa mempercepat proses penyembuhan penyakit tipes. Terus juga ada yang memberikan testimoni tentang penyakit asmanya, di mana sudah mengkonsumsi propolis dan dirasakan gejala asmanya berkurang gitu, tidak pernah kambuh lagi dengan mengkonsumsi Sanpro. Ini kami dapatkan langsung dengan menanyakan langsung masing-masing ke customer secara pribadi, dan customer menyampaikan ini secara sukarela dan jujur ya. Nah ini penyakit hipertensi. Jadi selain penyakit-penyakit luar, penyakit degeneratif pun, contohnya hipertensi itu bisa diatasi dengan propolis, karena memang hipertensi ini kan karena disebabkan adanya mungkin penumpukan kolesterol di dalam peredaran darah maupun saluran peredaran darah yang menyempit atau mengalami vasokonstriksi. Nah, propolis itu bisa menginduksi sel pembuluh darah untuk bisa lebih melebar. Jadi bisa lebih aliran darahnya bisa lebih rendah, bisa lebih normal lagi gitu. Nah, terakhir nih, ini adalah untuk demam. Demam hingga 40 derajat sudah berobat ke bidan, tapi tidak bisa minum obat dokter dan selalu muntah-muntah. Alhamdulillah setelah dikasih propolis kurang dari seminggu pileknya sudah sembuh. Sanpro juga selain dapat mengobati demam, pilek, dia juga ternyata mengobati sariawan, jerawat, dan menjaga imun. Jadi ini sangat komplit sekali. Satu propolis yang dikonsumsi bisa mengobati berbagai penyakit yang Ibu Nur Alifah ini rasakan. Testimoni ini bisa dilihat oleh Bapak Ibu sekalian di IG kami, Sanpro Propolis. Jadi yuk kita follow IG Sanpro Propolis untuk mengetahui testimoni lainnya, dan bisa silahkan untuk DM kami jika ada yang ingin memberikan testimoni ini bagi Bapak Ibu tadi yang sudah rutin mengkonsumsi Sanpro. Oke, di follow ya Bapak Ibu Sanpro Propolis. Insya Allah setiap hari kita rutin posting konten-konten manfaat propolis yang sangat berguna untuk Bapak Ibu sekalian untuk jualan gitu ya. Ya, oke. Sampai di sini penjelasannya. Kurang lebih mohon maaf sekali jika ada banyak sekali kendala teknis. Oke. Ini akan saya buka sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Oke, saya mudah-mudahan ada sampai 5 pertanyaan ya Bapak Ibu. Oke, baik. Yang mau bertanya boleh langsung ditulis di kolom komentar. Ternyata dari tadi banyak yang komen.
Oke, terima kasih Bu Ayu nih sudah ngasih testimoninya. Saya TV juga sembuh. Oke. Ya, kurang izin kalau Oke. Ibu nanti kami izin hubungi ya Bu. Nanti kita akan posting lagi seperti tadi ini. Iya, betul-betul. Alhamdulillah sembuh, iya betul Bu. Karena gigi berlubang juga tadi sudah dibahas ya Bu. Penyebabnya karena ada penumpukan bakteri dalam mulut, terus ada sisa-sisa makanan, jadi menimbulkan plak, kemudian ada asam yang mengakibatkan keropos pada gigi. Jadi bisa dihambat tuh penyebabnya dari mulai adanya bakteri tadi. Matikan bakteri penyebabnya. Oke Ibu, kita buka sesi tanya jawabnya. Boleh ditulis pertanyaannya di kolom komentar. Ini akan saya jawab langsung. Oke Bu Bella, nanti saya hubungi lagi untuk testimoni. Terima kasih ya Bapak Ibu udah cukup sabar dan setia untuk mendengarkan penjelasan dari produk sampel propolis kami dan berbagai macam kajian ilmiahnya. Semoga Bapak Ibu paham ya. Kalau Oke. Oke, saya harap ini bukan yang terakhir ya Bapak Ibu. Saya sangat senang sekali bisa diundang ke grup Bapak Ibu sekalian. Semoga next time bisa ada webinar seperti ini lagi ya, dan mungkin waktunya bisa dikondisikan untuk lebih di siang hari atau di sore hari seperti itu. Salam kenal ya Bapak Ibu. Sangat jauh sekali nih sebenarnya jarak kita. Saya sekarang ada di Serpong, Tangerang. Bapak Ibu ada di mana ya lokasinya? Jepara, Jogja atau Jepara ya? Mohon maaf. Oke. Ini tim kami. Oke, ini tim kami di balik layar ya. Oke. Oke Bu, ini pertanyaannya ya. Mohon penjelasannya untuk mata. Nah, jadi gini Bu, mata itu kan ada berbagai macam penyakit nih. Mata ada bagian luar, ada bagian dalam. Kalau bagian luar biasanya matanya agak buram atau merah-merah atau perih atau seperti apa. Kalau penyakit bagian dalam itu terkait penglihatan ya. Nah, propolis ini bisa mengobati dua-duanya. Jadi penyakit luar maupun dalam. Jadi secara umum kan ibu bapak sekalian pasti lebih banyak tahu kalau pakai propolis itu untuk mata langsung ditetes aja gitu ya, langsung ditetes ke mata, perih sedikit langsung bersih matanya, langsung segar kembali. Nah tapi berdasarkan kajian dari tim kami, untuk penetesan propolis langsung ke mata itu lebih banyak risikonya Bapak Ibu. Karena apa? Karena ada beberapa laporan yang menunjukkan kalau ketika ditetesin langsung matanya jadi buram ataupun bukan lebih baik kondisinya. Nah itu tergantung dari sistem imun dari orang masing-masing gitu. Ada yang memang sekali ditetesin masuk benda asing langsung diteteskan ke mata itu langsung baik gitu, langsung membaik matanya. Tapi ada juga yang malah menimbulkan respon yang tidak baik gitu, efek yang gejala yang tidak baik setelah ditetesin propolis langsung. Jadi karena propolis kita punya keunggulan nanoteknologi, dia punya ukuran yang sangat kecil, sekitar 1/1000-nya dari rambut itu. Nah, ketika diminum, itu akan langsung tersebar oleh pembuluh darah ke berbagai berbagai bagian tubuh, termasuk mata. Jadi lebih efektif untuk mengobati mata dengan cara diminum melalui oral ya, bukan diteteskan langsung, karena kita khawatir adanya reaksi-reaksi yang tidak diinginkan setelah diteteskan langsung gitu. Karena efektivitas propolis nano dari Santro ini lebih baik untuk diminum gitu, lebih pengobatan dari dalam gitu istilahnya ya Bapak Ibu ya. Nah, infeksi telinga itu bisa infeksi telinga bisa diatasi dengan propolis nggak Kak? Caranya gimana? Nah, infeksi telinga itu macam-macam ya. Ada kalau bagian luar misalnya peradangan atau bagian tengah
kayak ada semacam jerawat yang bikin sakit ya merah-merah gitu. Atau ada bagian dalam ke arah gendang telinga. Nah itu kalau bagian dalam itu bisa pakai diatasi dengan dikonsumsi dengan bagian pengobatan dari dalam, jadi diminum. Kalau misalkan di bagian luar untuk mengobati yang merah-merah, gatal-gatal, radang-radang itu bisa ditetesin langsung propolisnya ya, bisa diteteskan langsung ke telinga karena dia punya sifat antiinflamasi itu, mengobati peradangan, kemerahan yang ada di bagian dalam telinga. Tapi kalau misalkan dalam kondisi sakit telinganya sudah parah, gendang telinganya yang sudah rusak, nah itu beda lagi ya Bapak Ibu. Itu harus segera dibawa ke dokter gitu. Tapi untuk penyakit telinga yang cukup ringan seperti hanya gatal-gatal, perih, merah itu bisa diatasi dengan propolis karena tadi dia punya sifat antiinflamasi, jadi meredakan peradangan. Seperti itu. Oke. Ada lagi nih pertanyaannya? Ada lagi kah pertanyaannya Bapak Ibu? Oke, saya tunggu nih pertanyaan terakhir karena waktunya sudah menunjukkan angka jam 9:13. Gimana Bu Ayu? Cairan di dalam kadang tidak bisa mendengar Kak. Oh, itu mungkin harus apa? Propolis bagus. Jadi untuk memperbaiki gejala-gejala yang sakit, gatal ataupun perih itu bisa diatasi gejalanya dengan propolis. Tapi untuk mengobati secara permanen, secara langsung itu sebaiknya ketika penyakitnya sudah parah, sebaiknya dikonsultasikan ke dokter THT ya Bapak Ibu ya. Oke. Lalu setelah konsultasikan ke dokter bisa juga suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan gitu. Oke. Oke. Iya. Oke, ini alhamdulillah kita sudah selesai webinarnya. Pertanyaan saya juga sudah terjawab semua. Jika ada pertanyaan lagi bisa di-follow di IG Sanpro Propolis ya. Insya Allah akan dijawab langsung oleh saya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah ataupun kurang dari materi yang saya sampaikan. Sampai ketemu lagi, saya kembalikan ke Mas Furqan yang membuka acara. Ya, selamat malam Ibu-Ibu, apresiasi dari tim kami. Makasih sudah sabar menunggu dan senantiasa mengikuti webinar malam ini. Mungkin memang banyak kendala yang insya Allah kedepannya bakal kita selesaikan ya, jadi akan lebih baik. Mungkin pesan terakhir, jangan lupa follow IG Sanpro buat mungkin tadi ya fitur-fitur yang sudah dijelaskan sama Mbak Putri itu kan berguna buat jualan ya. Jadi ada baiknya buat kita tahu fitur-fitur tersebut, jadi biar untuk saat berhubungan dengan customer maupun buat kita gunakan sendiri tuh bisa lebih paham. Mungkin itu aja, insya Allah nanti bakal ada webinar selanjutnya di kesempatan yang lain. Mungkin itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.